Halo teman-teman, selamat datang di channel Inspirasi, channel yang akan membahas berbagai macam ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan lain sebagainya. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait sebuah teori pamungkas yang digunakan untuk kehidupan sosial, yaitu teori sistem Niklas Luhmann. Siapa sih sosiolog Niklas Luhmann itu? Niklas Luhmann ini adalah sebuah sosiolog yang mengembangkan keilmuan komunikasi dari sudut pandang ilmu sosiologi. Makanya karya-karya beliau itu cenderung mengarah pada bagaimana suatu komunikasi itu berjalan di lingkungan sosialnya. Nah, dalam bukunya Niklas Luhmann ini membahas terkait berbagai macam topik yang digunakan untuk melakukan penelitian ilmu komunikasi yang sangat umum. Ini ada berbagai macam topik. Yang pertama yaitu ada sistem dan fungsi, yang kedua ada meaning, yang ketiga ada double kontingensi, yang keempat ada communication dan aksi, yang kelima ada sistem dan environment atau lingkungan, yang ketujuh ada interpenetrasi, yang selanjutnya yaitu ada individual dan physical system, yang selanjutnya yaitu ada structure dan waktu. Terus yang selanjutnya ada kontradiksi dan konflik antar sistem sosial. Yang selanjutnya yaitu ada society dan interaksi di lingkungan sosial, dan self-referensi dan rationality, serta consequence dan epistemologi. Nah, pada video part pertama terkait buku Sosial Sistem karya Niklas Luhmann, saya akan membahas terkait sistem dan fungsi. Nah, pendahuluan kita mengenal siapa Niklas Luhmann ini. Yang pertama yaitu Niklas Luhmann adalah seorang ahli dari teori sistem yang berasal dari Jerman, yang menyatakan bahwa teori postmodern telah sampai pada titik percabangan yang sangat kompleks. Keadaan ketidakstabilan di mana-mana sistem dapat mengatur ulang dirinya sendiri. Luhmann mengakui bahwa tidak ada lagi representasi masyarakat yang mengikat di dalam masyarakat. Nah, ini teorinya sangat bias dan jika dipaparkan pada konteks saat ini itu sebagaimana perkembangan ilmu teknologi, di mana representasi masyarakat itu tidak mengikat di dalam masyarakat. Ada berbagai sudut pandang, ada berbagai kepentingan yang bertolak belakang antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Artinya semakin modern masyarakat saat ini, semakin kompleks pula kepentingan-kepentingan yang dialami oleh masyarakat itu. Sebagaimana yang terjadi saat ini pada fenomena pemilu di Indonesia. Nah, itu kan ada sebuah keterkaitan antara masyarakat dengan sebuah parpol atau organisasi itu, akan tetapi juga tidak mengikat bagi masyarakat itu sendiri. Ya, memang kita harus untuk memahami ini butuh rangkaian proses yang panjang, karena pembahasan-pembahasan yang dipaparkan oleh Niklas Luhmann ini memang sangat dalam dan harus kita cari titik temu bagaimana dari teori ini. Yang kedua yaitu ada kontingensi, yaitu Luhmann mengkritik etika wacana berorientasi pada konsensus karya Habermas sebagai tanggapan yang sangat tidak memadai terhadap isu-isu kompleks yang muncul dalam masyarakat pasca industri yang berbeda. Nah, ini adanya teori sistem Niklas Luhmann ini mengkritisi bahwa komunikasi itu pasti berujung pada konsensus yang dipaparkan oleh sebuah ilmuwan, yaitu Habermas. Ini disangkal oleh Niklas Luhmann. Ya, ada kompleksitas, di mana kompleksitas masyarakat itu menurut Luhmann itu didefinisikan sebagai kompleksitas dalam hal ambang batas yang menandai perbedaan antara dua jenis sistem, di mana sistem setiap elemen dapat dikaitkan dengan sistem elemen lainnya, dan sistem di mana hal ini tidak lagi terjadi. Jadi kompleksitas itu terjadi ketika sebuah sistem yang satu berbeda dengan sistem yang lain. Contohnya, jika kita analogikan ke dalam ilmu
biologi atau sel-sel tumbuhan misalkan. Kan karya Luhmann ini berpacu pada konsep yang dianut oleh ahli biologi, di mana sebuah sistem itu akan bergerak sendiri sesuai dengan alur kerjanya. Sebagaimana sel tumbuhan yang satu dengan sel tumbuhan yang lain itu bekerja sendiri-sendiri untuk mencapai kestabilan tumbuhan ini dan saling ber berpenetrasi atau saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Jika dihadapkan kepada ilmu sosial, tentunya sebuah sistem di masyarakat itu memiliki kompleksitas yang beragam. Misalkan kita analogikan pada sebuah sistem pertanian di Indonesia. Sistem pertanian itu meliputi ada sistem kelompok-kelompok masyarakat, ada sistem kelompok pengusaha pertanian, ada kelompok sistem pedagang dan lain sebagainya. Itu memiliki sebuah wacana-wacana yang berbeda antara sistem yang berkembang di petani itu berbeda dengan yang ada di pedagang, di mana pedagang memiliki kode untung rugi, sedangkan petani memiliki kode bagaimana pertanian ini berhasil dan mendapatkan untung yang lebih banyak. Akan tetapi mereka memiliki jembatan antara kedua sistem saham petani dan pedagang, yaitu jembatannya adalah ekonomi. Nah itu yang dimaksud menurut Luhmann itu bahwa masyarakat itu tidak terpaku pada satu atau sebuah konsensus yang sama, akan tetapi memiliki perbedaan-perbedaan, akan tetapi saling berhubungan satu sama lain. Dalam istilah teoritis informasi, kompleksitas merujuk pada kurangnya informasi yang mencegah sistem untuk sepenuhnya mengamati dirinya sendiri atau lingkungannya. Kompleksitas memaksakan selektivitas pada dirinya mengarah pada pengurangan kompleksitas melalui pembentukan sistem yang kurang kompleks di lingkungannya. Nah ini antara sistem dan lingkungan itu memiliki sebuah perbedaan, di mana sistem itu bergerak sesuai dengan apa yang ingin dituju, sedangkan lingkungan juga memiliki harapan untuk bergerak sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Itu selanjutnya yaitu ada autopoiesis. Nah di bab pertama ini terkait antara yang dibahas oleh Luhmann antara sistem dan fungsi, ini membahas pula terkait autopoiesis. Ini pada bab ini dipaparkan konsep autopoiesis secara detail, akan tetapi masih belum begitu dalam dibandingkan dengan bab selanjutnya. Nah di sini autopoiesis yang dimaksud yaitu mengikuti karya Humberto Maturana, di mana Luhmann menggunakan konsep autopoiesis untuk mencirikan operasi rekursif dan sistem referensi diri. Menurut Maturana, sistem tersebut merupakan jaringan produksi komponen yang saling rekursif melalui interaksi mereka, menghasilkan dan menyadari jaringan yang memproduksi mereka dan merupakan ruang di mana mereka ada. Batas-batas jaringan sebagai komponen yang berpartisipasi dalam realitas jaringan. Jadi konsepnya ini mencirikan sebuah operasi rekursif, di mana antara satu sistem dengan sistem yang lainnya itu untuk melakukan komunikasi itu ada sebuah jaringan, di mana jaringan itu menunjukkan adanya keterhubungan sebagaimana yang kita contohkan tadi, yaitu ada sistem pertanian dengan sistem perdagangan, di mana ada sebuah jaringan yang dimaksud dengan jaringan ekonomi, saling menguntungkan antara kedua belah sistem. Nah, melepaskan premis Aristoteles bahwa sistem sosial adalah sistem yang hidup dan mengungkapnya sebagai sistem di mana elemen dasarnya terdiri dari komunikasi yang menghilang dalam periode waktu dalam memproduksi jaringan merupakan urutan yang muncul dari kompleksitas temporal. Nah, jadi jaringan komunikasi ini seiring waktu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Misalkan pada waktu 2020 adanya wacana COVID di
adanya peristiwa COVID baik di Indonesia maupun di dunia itu menyebabkan wacana-wacana yang berkembang, baik itu dari sistem pertanian, baik dari sistem perdagangan, baik dari sistem politik dan lain sebagainya, itu mengarah pada sebuah isu, yaitu bagaimana penanganan COVID ini dapat diatasi dari berbagai macam sektor. Dan ada berbagai macam sektor yang terdampak, akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu bahwa ada fase pemulihan pasca COVID. Nah, itu ada sebuah wacana-wacana yang dibentuk dan saling berubah pola komunikasi yang terjadi. Nah, seperti itu. Jadi setiap sebuah sistem sosial itu tidak akan stagnan, akan tetapi akan dinamis sesuai dengan perkembangan wacana maupun waktu serta peristiwa yang ada di lingkungan sosialnya. Nah, Luhmann juga berpendapat bahwa sistem sosial dan kesadaran sebagai sesuatu yang berbeda. Nah, jadi sistem yang ada di lingkungan sosial dengan kesadaran diri sendiri itu berbeda. Jika orang di lingkungan sosialnya itu berbaur dengan suatu kayak kultur yang ada, itu berbeda dengan kesadaran atau sistem psikis yang dimiliki oleh seseorang. Jadi orang itu dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan menipu apa yang dia miliki, dan kemudian menunjukkan bagaimana autopoietik menghasilkan keterbukaan serta untuk mengungkapkan masalah dalam istilah evolusi. Jadi dalam konsep ini yaitu sebuah sistem baik psikis maupun sistem sosial itu memiliki keterbukaan antara individu di dalamnya, di mana kehadiran individu itu akan menghasilkan sebuah keterbukaan, serta adanya keterbukaan itu akan mempengaruhi sebuah sistem untuk berevolusi sesuai dengan lingkungannya. Ini kan jika kita analogikan, yaitu bahwa misalkan sistem organisasi itu akan organisasi bisnis itu akan beradaptasi dengan lingkungan pasarnya untuk memproduksi sebuah produk. Tentunya sebuah organisasi bisnis tersebut harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga ada evolusi, ada pembaharuan yang terjadi antara sistem organisasi tersebut dalam menghasilkan sebuah produk dengan lingkungan sosialnya. Hubungan tersebut juga bisa terbalik jika sebuah individu itu masif melakukan promosi produknya itu, maka lingkungan akan juga terpengaruh dengan produk tersebut. Nah, Luhmann menentang tradisi ini pada tingkat pengandaiannya yang paling mendasar, yaitu satu, prinsip subjek yang bersatu dan otonom. Jadi Luhmann ini menentang bahwa subjek yang bersatu itu akan otonom dan terus menerus. Akan tetapi Luhmann ini berpendapat bahwa sistem subjek itu akan bergerak secara dinamis. Yang kedua yaitu gagasan tentang sosial sebagai lingkungan turunan, intersubjektivitas, di mana sebuah gagasan itu lahir dan turun ketika adanya sebuah interaksi antara orang-orang di dalam sebuah sistem sosial melalui apa? Melalui komunikasi. Yang ketiga yaitu akibat wajar komunikasi sebagai interaksi antara subjek. Nah, ini Luhmann tidak setuju dengan akibat wajar komunikasi sebagai interaksi antara subjek dalam sebuah sistem sosial. Akan tetapi Luhmann menyatakan bahwa komunikasi itu merupakan hubungan yang saling terbuka, bukan hubungan antara aktor, akan tetapi hubungan antara topik-topik yang berkaitan dengan sebuah sistem untuk bergerak. Yang keempat yaitu jadi konsepnya ini lebih fokus pada tataran konsep apa yang sedang populer dan dibahas itu akan berkembang sebagaimana rupanya. Nah, yang keempat yaitu pengertian komunikasi sebagai transmisi isi mental antara kesadaran yang terpisah, serta gagasan bahasa yang sesuai sebagai representasi dari isi tersebut. Nah, ini Luhmann menentang konsep-konsep
terdahulu terkait komunikasi sebagai transmisi, bahwa Luhmann ini tidak menyetujui bahwa komunikasi itu sebagai transmisi, karena komunikasi itu harus terjadi antara pertukaran makna antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga akan menghasilkan sebuah evolusi serta gagasan bahasa yang sesuai dengan representasi. Jadi komunikasi itu bukan sekedar gagasan bahasa, akan tetapi apa yang didapat dari proses komunikasi itu sendiri. Nah, Luhmann menolak kerangka referensi yang berpusat pada subjek karena tidak mampu memperhitungkan dimensi sosial. Nah, ini yang menarik pada teori sistem Luhmann ini, yaitu selama komunikasi dipahami dalam istilah dan didasarkan pada operasi kesadaran soliter, masalah intersubjektivitas dengan demikian menjadi tidak terpecahkan. Nah, ini komunikasi itu jika dipahami dari segi tata bahasa, tata istilah, itu dan kesadaran operasi soliter itu tidak memecahkan masalah intersubjektivitas. Jadi akan memperkuat subjektivitas dari internal tersebut. Akan tetapi jika konsep yang ditawarkan oleh Luhmann yaitu bahwa komunikasi itu harus dipahami sebagaimana saling berkomunikasi atau saling penetrasi, saling resonansi, saling bertukar makna antara satu individu dengan individu yang lain, sehingga dengan adanya pertukaran makna tersebut akan saling memberikan pengetahuan antara seorang dengan orang yang lainnya, meskipun di dalamnya itu tidak akan ada hambatan yang dinamakan sebuah kegagalan komunikasi itu atau miskomunikasi itu sendiri. Maka dari itu keterlibatan antara dua orang yang saling berinteraksi itu sangat diharapkan. Nah, komunikasi dapat mengamati kesadaran, akan tetapi hanya dari luar dan dari dalam batas-batas yang diterapkan oleh selektivitas spesifiknya. Demikian pula kesadaran dapat melakukan di saat komunikasi sedang berlangsung. Kedua sistem berjalan secara bersamaan tanpa mengganggu satu sama lain atau berpotongan pada tingkat autopoiesis masing-masing, yang tidak berarti bahwa mereka beroperasi sepenuhnya secara independen satu sama lain. Jadi komunikasi ini dapat mengamati kesadaran dari individu seseorang, kan tetapi hanya dari sisi luarnya saja. Belum tahu apa yang dialami oleh seseorang sendiri, sedangkan dari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh selektivitas spesifiknya. Jadi ada batasan-batasan yang bisa disampaikan itu berdasarkan pada kontrol dari individunya sendiri. Nah, seperti sistem autopoietik lainnya, komunikasi bersifat autotelik, artinya komunikasi terutama berkaitan dengan reproduksi dirinya sendiri. Oleh karena itu, pemahaman tidak memerlukan konstruksi yang akurat dan niat sebenarnya di balik perilaku alter, juga tidak meniadakan kemungkinan kesalahpahaman. Jadi komunikasi itu tidak memang kita harapkan untuk mengerti satu sama lain, akan tetapi antar alter itu akan ada kesalahpahaman karena makna yang dimaksudkan oleh pihak pertama ke makna yang dimaksudkan oleh yang penerima itu kebanyakan atau tidak sepenuhnya bisa diterima oleh penerimanya sesuai dengan kapasitas penerima informasi maupun kapasitas penyampai informasi dalam menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan. Karena ada sebuah dalam pertukaran makna tersebut ada sebuah kesalahpahaman, jika dan kesalahpahaman itu tidak menjadi sebuah masalah, akan tetapi dari kesalahpahaman tersebut akan dimunculkan sebuah solusi untuk mengatasi bagaimana masalah itu dapat terpecahkan. Yang utama yaitu konsensus tidak pernah bisa lebih dari sekedar lokal atau temporal, karena komunikasi membutuhkan perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu
bukan sebuah penghalangan dari komunikasi, akan tetapi akan memperluas atau memperkaya dari apa yang dihasilkan dari proses komunikasi. Tidak harus ada konsensus dalam melakukan komunikasi. Yaitu yang kedua yaitu konsep tindakan, inti dari tradisi sosiologis dari Weber sampai Pearson. Jadi di mana Luhmann mengusulkan sebuah konsep operasional yang menunjuk secara fungsional aspek bahasa tertentu, arti kesatuan perbedaan antara aktualitas dan potensialitas, dan komunikasi itu sendiri, yaitu sintesis informasi, ucapan, dan pemahaman. Jadi komunikasi itu terdiri dari adanya informasi apa yang ingin disampaikan sesuai dengan batas psikologis dari seseorang tersendiri. Yang kedua yaitu ucapan. Apa yang diucapkan itu terkadang tidak semuanya dapat tersampaikan dan hanya dibatasi oleh adanya waktu atau adanya kesempatan, serta pemahaman dari penerima informasi tersebut. Karena sebuah ucapan yang disampaikan itu tidak sepenuhnya akan dapat dicerna dengan sama persis oleh penerima informasi. Nah, di sistem sosial yang mengatur perbedaan antara informasi dan ucapan melalui proses generalisasi simbolik, di mana sebagai media mereka berfungsi sebagai antarmuka antara sistem sadar dan sistem sosial. Jadi simbolik itu sebagai sebuah sistem sadar atau antarmuka, pertemuan antara sistem sadar dan sistem sosial, dan mengizinkan penggabungan struktural mereka dengan menyandingkan perbedaan antara informasi dan ucapan. Jadi informasi dan ucapan ini dikolaborasikan dengan cara menstabilkan koordinasi antara keduanya, dan dengan demikian meningkatkan kompleksitas internal mereka. Nah, teori sistem sosial Luhmann ini tidak mengejar implikasi epistemologis dari sirkularitasnya sendiri sampai bab terakhir tentang konsekuensi epistemologi. Jadi dalam pendahuluan ini dipaparkan bahwa kunci untuk memahami konsepsi modernitas Luhmann adalah gagasan diferensiasi sistem yang menghubungkan teori sistem referensi diri dengan teori evolusi. Seperti sistem autopoietik lainnya, sistem sosial berkembang melalui waktu berkat kemampuannya untuk mengubah kompleksitas yang tidak terorganisir menjadi terorganisir. Jadi kompleksitas wacana yang ada di masyarakat itu dari yang awalnya sangat tidak terkontrol akan dikontrol dengan adanya sebuah pengorganisasian. Nah, untuk mengatasi lingkungan hiperkompleks, mereka harus meningkatkan kompleksitas internal mereka, dan mereka melakukan dengan mereplikasi perbedaan antara sistem dan lingkungan di dalam sistem. Jadi harus direplikasi antara sistem yang ada di lingkungan dan di dalam sistem. Dalam kerangka evolusioner umum ini, Luhmann dapat membedakan berbagai jenis organisasi sosial berdasarkan bentuk utama diferensiasinya. Hal ini memungkinkan dia untuk mengkonseptualisasikan proses modernitas dan kaitannya dengan transisi dari stratifikasi utama menjadi diferensiasi fungsional. Jadi antara stratifikasi yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat itu menjadi diferensiasi fungsional. Jadi fungsi-fungsi tersendiri itu akan bekerja satu sama lain. Nah, seperti ekonomi, seni, sains, hukum, dan politik yang masing-masing beroperasi atas dasar kode khusus sistemnya sendiri. Jadi sistem ekonomi itu bekerja berdasarkan dengan kode untung dan rugi. Sistem seni itu bekerja berdasarkan kode indah dan tidak indah. Yang sistem sains itu bekerja atas nama ilmu pengetahuan yang logis maupun tidak logis. Nah, serta ilmu hukum itu bekerja pada tataran legal atau tidak legal, serta ilmu politik itu berkaitan dengan kekuasaan dan tidak berkuasa, yang masing-masing beroperasi
atas dasar kode khusus sistemnya sendiri. Nah, diferensiasi fungsional berarti antara lain bahwa tidak ada sistem fungsi yang dapat mengontrol, mendominasi, dan menggantikan yang lainnya. Jadi mereka bekerja sendiri tanpa mengurusi sistem yang lain atau menggantikan proses kerja sistem yang lain. Seperti hanya sistem seni tidak akan mengganggu adanya sistem ekonomi maupun sistem sains karena mereka memiliki perbedaan kode yang ada di lingkungannya sendiri. Nah, sistem yang lingkungan itu adalah sesuatu yang berbeda dengan area jangkauannya itu sendiri. Misalkan hukum, dia akan hanya membahas terkait legalitas dan tidak legal. Berbeda dengan sistem seni yang akan membahas terkait indah dan tidak indah, maupun dengan sistem ekonomi yang dia hanya membahas terkait bagaimana mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu pendahuluan terkait buku Sosial Sistem karya Niklas Luhmann yang diterbitkan tahun 1998 di akhir hayat beliau. Nah, untuk pemaparan di bab-bab selanjutnya saya akan membahas pada video selanjutnya, yaitu membahas terkait struktur dan fungsi. Ini akan saya bahas buku Niklas Luhmann ini karena buku ini memang diterbitkan tahun 1998 akan tetapi relevan dengan perkembangan keilmuan di tahun 2024 serta di masa modern saat ini. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika bermanfaat, semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman berkenan bisa melakukan like, subscribe, dan share terkait video ini. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.